Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 4 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 4 Februari 2025. Oke, kalau aku lihat sih dia ini ternyata sering menstalking kamu ya, memantau kamu dari kejauhan nih. Entah itu lewat media sosial ataupun ya dia melihat langsung, tapi kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, cari-cari kabar kamu, melihat foto-foto atau uploadan yang kamu unggah gitu ya. Aku lihat di sini yang pasti dia masih sering mencari-cari kamu atau melihat, stalking ya, menguntit kamu seperti itu. Terus itu ada clock di sini, berarti memang ada suatu siklus yang harus dijalani oleh dia ataupun kamu. Saat ini nampaknya kalian butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu untuk menyembuhkan keadaan, situasi, atau kehidupan, atau bahkan luka batin ya. Jadi kalau aku lihat ada suatu siklus yang harus kalian jalani, termasuk dia ya. Dia juga harus menjalani siklus dalam hidupnya, terutama untuk menyembuhkan luka batin atau membuat kemajuan dalam hidup ya. Entah itu mungkin dia harus fokus dengan karirnya, keuangannya, masa depannya, dan aku lihat juga kamu seperti itu. Kalian memang nampaknya butuh melakukan kemajuan dalam hidup. Kemudian ada snake, oke, orang ini ternyata sempat menghadirkan persaingan di hubungan kalian, bahkan mungkin kamu dengan dia sudah musuhan di sini ya. Terus juga ya dia mungkin menghadirkan pihak ketiga atau wanita lain atau pria lain di belakang kamu. Jadi mungkin ini juga yang membuat kamu berpisah dengan dia karena dia mengkhianati kamu atau menghadirkan wanita lain atau pria lain di belakang kamu. Bahkan aku pun lihat di sini dia masih sering mengenang, mengingat-ingat, melihat-lihat foto-foto yang entah ini memang dia miliki atau dia lihat dari media sosialmu seperti itu ya. Yang pasti di sini dia masih mengenang apa yang pernah terjadi di masa lalu dan mulai sedikit demi sedikit belajar ya atas kegagalan atas kegagalan hubungan kalian, kenapa ini bisa terjadi. Terus itu juga aku lihat dia sering berfantasi, membuat persepsi, membuat hayalan, membuat cerita di otak dia tentang kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih sering bernostalgia, memikirkan ya apa yang telah terjadi di masa lalu kalian. Dan aku lihat pikirannya isinya penuh ya sekarang. Selain pikiran dia yang dia penuhi dengan kemajuan hidupnya, perubahan dalam hidupnya, ini juga ditambah dengan mengingat atau bernostalgia tentang apa yang telah terjadi di antara kalian di masa lalu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ada cinta tanpa syarat. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya mungkin hubungan ini hubungan yang lebih banyak memberi
salah satu pihak dan salah satu pihaknya lagi itu hanya lebih banyak menerima. Seperti itu ya, hubungan yang mungkin apa ya, mengharapkan keadilan tapi mungkin tidak terjadi. Dan kalau aku lihat ya, yang dia rasakan saat ini adalah dia mencintai kamu. Ya, walaupun mungkin saat ini sudah cuek-cuekan, sudah bermusuhan ya, sudah saling menjauh, sudah saling asing, sudah saling diem-dieman, ya orang ternyata menyadari dia bahwa kalau dia ini sebenarnya cinta sama kamu, bahkan ingin adanya take and give yang seimbang. Ya, sama-sama saling memberi, sama-sama saling menerima. Dan aku lihat di sini dia ternyata benar-benar sayang banget sama kamu, bahkan ingin kembali menjalin hubungan kah, atau ingin kembali bersama dengan kamu. Kalau kamu sosok wanita, di sini dia melihat kamu sosok wanita dewasa yang penuh dengan intuisi. Terus juga orang yang bernaluri penuh ya. Dia lihat kamu sosok yang aman. Kalau misalkan kamu seorang pria, ya situasikan saja. Berarti mungkin kamu punya jiwa feminin ya. Jadi kalau kamu pria ya mungkin kamu punya jiwa feminin, kalau kamu wanita ya mungkin ya karena kamu wanita ya punya jiwa feminin, dan memang dia lihat kamu sosok wanita yang dewasa, penuh dengan naluri ya. Dia lihat kamu seseorang yang aman, gak banyak masalah, gak banyak neko-neko, punya jiwa feminin, apa ya, dikelilingi oleh cinta orang-orang yang apa ya, yang menghargai kamu, seperti itu ya. Dia lihat sekarang keadaan kamu nyaman, terus itu kamu tuh orang yang cepat tanggap ya, punya daya tangkap yang bagus ya. Jadi kayak kalau misalkan dia ngomong A, kamu itu langsung nyambung gitu loh, kamu ngerti maksudnya dia gitu. Jadi menurut dia kamu tuh orang yang punya daya tanggap yang bagus, orang yang penuh kasih sayang, orang yang selalu berbahagia, gembira, punya intuisi yang tajam. Apa ya, mungkin kamu romantis atau apa ya bisa disebutnya ya. Pokoknya di sini kamu tuh orang yang mungkin suka menggoda gitu ya. Apa sih, pokoknya romantis, romantis, terus itu juga setia di mata dia ya. Kamu tuh orang yang setia, tapi memang kamu juga di mata dia orang yang pemalu ya, dan juga mudah terluka. Cantik ya, punya jiwa kepemimpinan. Jadi walaupun kamu seorang wanita tuh punya jiwa kepemimpinan, kalau kamu seorang pria ya kamu memang menunjukkan jiwa kepemimpinanmu. Kamu itu menurut dia seperti cenayang. Cenayang, tau nggak cenayang? Kayak dukun ya, atau apa sih cenayang tuh ya, ya semacam kayak dukun. Seperti itu cenayang. Jadi kayak punya intuisi, punya naluri yang kuat gitu. Terus kayak serba tahu aja gitu, tanpa dia ngomong dia merahasiakan ini itu aja, kayak kamu tuh kayak tahu gitu. Terus juga kamu itu sosok seseorang yang penuh dengan empati. Jadi bukan hanya simpati, tapi empati, ada tindakan ya. Kamu tuh terus itu kreatif, pemberani, juga penyembuh. Jadi mungkin dia pernah merasakan ketika dia dalam keadaan terluka, entah itu terlukanya memang terluka gores atau terluka patah hati misalkan gitu ya. Ketika kamu hadir di kehidupan dia, kamu mampu menyembuhkan luka hatinya. Atau memang kamu seorang nakes misalkan ya, jadi kamu memang mampu menyembuhkan gitu ya. Ya menyembuhkan itu memang Tuhan ya, tapi kayak kamu perantaranya gitu. Terus itu kamu ini pendengar yang baik dan juga penasehat yang baik. Kamu juga pengasuh orangnya ya, orangnya apa ya, mengayomi, melindungi, menjaga, seperti itu. Dan apa ya, dia benar-benar apa ya, kayak menghormati kamu sih sekarang ya, sangat menghormati kamu. Orang yang pantas untuk dihormati sih ya, dia merasa seperti itu. Dan kamu kalau seorang wanita ya mungkin menurut dia kamu adalah sosok ibu yang baik gitu. Kamu bisa menjadi sosok ibu yang baik. Kalau kamu pria ya mungkin karena jiwa feminin, jadi ada apa ya, kayak jiwa keibuan yang baik, tapi kamu seorang pria gitu.
Ya, jadi apa ya? Karena punya jiwa feminim, penyayang, pelindung, penjaga. Ya, seperti sosok ibu gitu. Ternyata hubungan ini banyak sekali yang disembunyikan atau selama ini tuh banyak sekali ketidakterbukaan atau kejujuran ya. Jadi mungkin dia sering nggak jujur atau nggak gampang terbuka sama kamu seperti itu, sehingga mungkin hubungannya hancur, hubungannya gagal seperti itu. Ya, karena hubungan ini memang sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak, terutama tentang perasaan ya. Karena mungkin kalau misalkan salah satu pihak selalu menunjukkan perasaannya, entah itu dengan tindakan ataupun kata-kata, tapi salah satu pihaknya mah nggak pernah menunjukkan perasaannya atau tidak pernah mengutarakan rasa cinta gitu, jadi sering salah paham, sering bertengkar, sering merasa tidak dicintai seperti itu ya. Dan Queen of Cups aku lihat di sini mungkin dia ini sedang mencoba untuk bagaimana cara memelihara melakukan pemenuhan atau membuat hubungan stabil secara emosional gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian tuh sering sekali mungkin berkonflik, salah paham, ada aja emosi yang muncul, ada aja amarah, kesalahpahaman atau apapun gitu ya. Karena kan di sini salah satu pihak, entah ini kamu atau dia tuh sulit untuk terbuka atau sulit untuk jujur seperti itu. Oke, dan bagi kalian yang saat ini sudah berpisah dengan orang lama, kalau aku lihat sih ini orang lama ya, terus itu saat ini kalian lajang, masih melajang ya. Aku lihat ini akan ada pertemuan dengan orang baru, benar-benar orang baru ya. Orang baru ini punya sifat atau karakter, dia sosok feminin, entah dia laki atau perempuan tergantung kamunya ya. Kalau kamu perempuan ya bakalan ketemu laki-laki yang feminin. Kalau kamu laki-laki ya kamu akan mungkin bertemu dengan perempuan yang feminin. Dia sosok yang ramah, penuh kasih, peduli, penuh kasih sayang ya. Terus itu kalau misalkan dia seorang pria ya mungkin dia ini pendengar yang hebat ya, terus itu apa ya, suka menunjukkan banyak kasih sayang gitu ya. Kalau dia seorang wanita ya kalian situasikan saja, bisa jadi juga dia pendengar yang hebat ya, dia juga orang yang pintar sekali menunjukkan rasa kasih sayang seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang saat ini lagi lajang, siap-siap kalian akan bertemu dengan orang baru yang benar-benar baru ya, bukan orang lama. Terus itu juga aku lihat di sini kamu tuh entah ini energi orang baru atau ini energi kamu atau ini energi orang lama. Silahkan disituasikan saja. Ada seseorang yang di sini ternyata itu punya sikap yang pendiam dan orangnya pemalu. Terus itu juga dia orang yang setia dan berbakti ya. Jadi ini bisa jadi energi kamu, orangnya pendiam, pemalu ya, setia dan berbakti. Berbakti bisa jadi pada keluarga, pada orang tua ya, atau pada pasangan seperti itu. Terus itu juga aku lihat banyak orang-orang yang kagum sama kamu ya, karena sikap bijakmu, karena kamu itu punya rasa penuh semangat ya, orang yang sangat bersemangat, orang yang penuh dengan kasih sayang. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya kagum dengan sifat kamu, karakter kamu seperti itu. Terus juga kamu tuh orang yang selalu mau mendengarkan siapapun yang memang membutuhkan untuk didengarkan ceritanya seperti itu ya. Bahkan kamu tuh orang yang gampang mellow, gampang menangis dengan cerita orang atau kisah orang lain, atau ya kamu melihat apa gitu ya, kamu juga kayak menangis karena ikut merasakan penderitaan atau rasa sakit yang orang lain itu rasakan gitu ya. Saking kamu itu punya jiwa feminin ya, orang yang lembut, orang yang penyayang seperti itu. Nampaknya orang lamamu atau bisa jadi ini kamu ya, nampaknya kamu ini kayak nggak mau diajak kompromi
ya. Orang lama ini mungkin mau kompromi lagi sama kamu, atau mau menghubungi kamu, mau berdiskusi, atau mau ngajak kamu berbaikan, tapi kamunya nggak mau. Aku lihat di sini. Di sini kamu seperti benar-benar lagi keras kepala, lagi defensif ya, menarik diri, lagi benar-benar kaku, keras kepala. Terus itu benar-benar kamu lagi kayak bertahan dengan tekadmu yang nggak mau lagi berhubungan atau berurusan dengan orang lama gitu ya. Karena mungkin di sini dia ini, kamu sadar dia ini tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalunya ya. Mungkin bisa jadi karena dia selalu menghadirkan wanita lain, dia nggak pernah mau belajar dari itu. Setiap kali dia memiliki pilihan lain, hubungan kalian hancur, kamu pasti akan pergi dari dia, atau kalian pasti akan berpisah. Dia tidak pernah belajar dengan itu, sehingga sampai sekarang stereotipnya kamu, ini orang nggak pernah mau belajar dari masa lalu, atau dia ini nggak bakalan bisa berubah deh, pasti gitu lagi sama lagi yang akan dia lakukan. Sehingga aku lihat kamu tuh sudah benar-benar merasa lelah banget dengan hubungan kamu bersama dia. Ini udah benar-benar kronis ya rasa lelahmu. Kamu udah benar-benar angkat tangan banget deh gitu ya. Kamu sudah menyerah, tidak ingin lagi bercekcok atau bertengkar, bertarung dengan dia seperti itu ya. Lebih memilih untuk menarik diri aja, mundur. Dan aku lihat di sini kayak kamu udah nggak berani untuk mengambil resiko tetap bersama dia seperti itu ya. Terus juga mungkin apa ya, kalau aku lihat saat ini mungkin kamu tuh hidupnya ya benar-benar berjuang sendiri, jadi menghidupi diri sendiri gitu ya. Ya mungkin juga sebagian dari kalian ada yang saat ini sedang menjadi tulang punggung keluarga, atau membantu orang tua untuk menjadi tulang punggung keluarga. Jadi nggak sepenuhnya 100% jadi tulang punggung keluarga, tapi mungkin kayak ya ngebantu lah ya, untuk beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, meringankan beban tulang punggung keluarga kalian. Dan aku lihat saat ini kayak kalian juga sedang menurunkan rasa kewaspadaan kalian ya terhadap orang lama ya. Di sini kamu kayak ya udah kayak pengen udahlah lanjutin hidup aja, dia mau ngapain, mau jungkir balik, mau datang lagi, mau enggak, bodo amat gitu ya. Sehingga sekarang aku lihat rasa kewaspadaan kamu terhadap orang lama itu kayak udah kamu kecilkan atau sudah menurun gitu ya. Oke, ini entah ini kamu atau dia masih memiliki dendam. Entah dendamnya karena apa ya, mungkin kalau kamu bisa jadi ya, dendam kamu adalah rasa sakit karena pengkhianatan yang dia lakukan berulang kali di belakang kamu, ya kan, seperti itu. Kalau dia dendam apa, misalkan dendam karena mungkin kemarin kamu sempat mengatakan kata-kata yang kasar, jadi menyakiti hati dia, atau meninggalkan dia begitu saja, atau mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini secara sepihak gitu ya. Jadi dia kesel, dendam sama kamu, bisa jadi ya. Karena Nine of Wands reverse itu menandakan kamu tuh benar-benar sudah menghadapi rasa kekecewaan yang sangat amat besar terhadap hubungan ini. Bahkan kamu sampai-sampai punya pemikiran, mau seberapa besar pun, mau seberapa peduli pun aku terhadap dia dan hubungan ini, nampaknya hanya sia-sia, semuanya nggak berhasil. Aku udah pontang-panting mengusahakan ini itu, merencanakan ini itu ya, tapi semuanya gagal ya. Kalau aku lihat di sini semuanya tidak sesuai dengan rencana awalnya kamu, atau rencana yang telah kamu buat. Semuanya hanya sia-sia ya, semuanya kayak sia-sia, hanya menguras energimu, hanya membuatmu merasa lelah baik secara mental maupun fisik, seperti itu. Walaupun mungkin dulu kamu tuh walaupun sudah tahu ya, kamu tuh udah capek banget dengan kelakuan dia yang harus selalu dingertiin, harus selalu ngikutin maunya dia. Aku lihat di sini kamu mungkin dulu sempet kayak walaupun udah disakitin kayak gitu berulang kali, dia selalu selingkuh, dia selalu menggantungkan kamu, dia selalu mengabaikan kamu, tapi aku lihat di sini mungkin dulu kamu tetap bertahan. Ya, jadi kemungkinan hubungan ini juga ada yang sudah terjalin bertahun-tahun.
gitu. Karena ya udah tahu disakitin tapi tetap kayak mungkin karena masih bucin atau masih belum berani tegas untuk melepas ya, sehingga kamu mungkin walaupun disakiti tetap bertahan. Tapi kali ini aku lihat kamu kayak sudah ada penyadaran bahwa mau seberapa kuat pun, mau seberapa besar pun aku memperjuangkan dia dan hubungan ini gak akan berhasil gitu. Karena kamu udah tahu ya, nih orang gak pernah belajar dari masa lalu. Apakah kamu berdilin dengan seseorang yang sudah menikah ya, atau sudah memiliki rumah tangga, atau bisa jadi ini suamimu atau istrimu ya yang sah. Jadi kalau aku lihat ada rumah tangga nih, ada rumah tangga, ada pernikahan. Kalau enggak itu berarti mungkin salah satu di antara kalian ada yang memiliki anak. Nah, ini juga yang mungkin menjadi salah satu penghambat. Bukan berarti anak itu masalah atau penghambat, bukan. Maksudnya bisa jadi kalau misalkan dia orang tua tunggal ya, dia harus fokus dulu dengan membiayai anaknya, memberikan tunjangan setiap bulannya ke anaknya, membiayai anaknya setiap bulannya atau gimana gitu ya. Jadi ada pengaruh anak juga. Karena kalau aku lihat juga ada juga di sini yang sedang mendapatkan karma ya, karma. Kalau misalkan dia pernah sempat melakukan tindakan yang menyakiti, ya mungkin saat ini dia sedang mendapatkan karma seperti itu. Tapi Ten of Cups ini juga menandakan bahwa bisa jadi dia memang ingin harmonis lagi dengan kamu, ingin stabil lagi, ingin merasa aman, ingin berkelimpahan lagi bersama kamu, ingin bahagia bersama dengan kamu, atau bahkan menjalin bahtera rumah tangga dengan kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat mungkin selama ini ada sebagian dari kalian yang hubungannya hanya sekedar teman atau sahabat ya, jadi belum yang ke pacar, tunangan atau pernikahan juga ada ya. Jadi bukan dari itu. Jadi bisa jadi hubungan kamu dengan dia selama ini hanya dianggap teman atau sahabat saja. Tapi penuh dengan imajinasi ya. Kamu itu sering mengimajinasikan dia, dia sering mengimajinasikan kamu gitu. Terus itu juga aku melihat di sini ketika dia bersama kamu ada rasa kegembiraan tersendiri yang beda sih ya. Dia ngerasa ceria aja, bahagia aja bersama dengan kamu. Dan dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu atau ketika dia kenal dengan kamu, tahu kamu, dia merasa kamu adalah keberuntungan baginya ya, karena ya mungkin kamu selalu men-treat dia dengan baik, atau mungkin setiap kali dia bersama dengan kamu keadaannya mungkin kayak dilancarkan gitu loh jalannya gitu ya. Jadi dia mungkin ketika bersama kamu merasa kehidupannya makmur, baik-baik saja, seperti nggak banyak masalah gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia merasa bahwa keadaan kamu sekarang kayaknya lagi makmur, lagi baik-baik saja, lagi ya bahagia-bahagia aja, seperti itu. Terus juga aku lihat mungkin dia ini orang yang selama ini lebih memprioritaskan keluarga ya. Dia mungkin lebih sering berkumpul-kumpul ya bersama dengan keluarganya, seperti itu. Tapi memang ada keinginan dari dia untuk mengambil langkah nih di hubungan kalian ya. Dia pengen mengembalikan lagi momen bersama dengan kamu, seperti itu ya. Kalau memang kamu dengan dia belum menikah ya, aku melihat nampaknya ikatan kalian ini akan tetap terjalin dalam jangka waktu panjang. Entah itu nantinya kalian bisa bersama dalam suatu pernikahan ataupun tidak, tapi koneksi ini akan tetap terjalin begitu panjang, begitu lama. Terus itu juga Ten of Cups itu kan menandakan belahan jiwa, sehingga walaupun kalian tidak bersama dalam pernikahan, itu kayak selalu terkoneksi gitu loh, selalu kayak keinget, rindu, bermacam-macam lah ya intinya. Jadi kayak koneksi kalian masih akan terus terjalin seperti itu, tidak benar-benar putus ya.
Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya hubungan ini punya potensi untuk bisa bersama, bahkan hubungan ini bisa memberikan rasa kepuasan dan kedamaian untuk satu sama lain. Asalkan memang sama-sama masih mau aja gitu. Karena kalau aku lihat di sini kan salah satu mungkin masih mau, salah satunya lagi sudah tidak mau gitu. Kalau aku lihat sih memang dari si dianya ada keinginan untuk datang kembali sama kamu. Ya, ada keinginan itu. Cuman di sini waktu ketika kemarin dia ingin datang ke kamu tuh orangnya kan impulsif ya, orangnya impulsif. Jadi kadang suka berubah-ubah gitu loh minatnya dia, keinginannya dia seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya ya mau gitu, mau datang lagi. Bahkan aku lihat di sini dia masih terpesona ya dengan kamu. Dia masih sering mengimajinasikan kamu dan memang ada keinginan untuk mengambil satu tindakan untuk hubungan kalian. Bahkan di sini dia juga pengen ya bersama kamu itu memiliki hubungan cinta yang damai ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tuh pengen bernegosiasi lagi dengan kamu. Kalau aku lihat yang nantinya kalian, didatangkan orang yang benar-benar baru ya, orang yang baru ini. Aku lihat sebenarnya kamu pun terpesona dengan orang baru ini ya. Kamu orang yang, tertarik juga sama orang ini, karena aku lihat juga ternyata orang baru ini juga terpesona loh sama kamu, dia juga, suka gitu sama kamu, tapi aku lihat nampaknya, tidak dengan mudah kalian itu langsung mengungkapkan perasaan satu sama lain ya. Jadi mungkin masih sama-sama memiliki ketertarikan satu sama lain ya bagi kalian yang nantinya akan dipertemukan dengan orang baru. Tapi nggak langsung ucuk-ucuk ngajak pacaran atau mengungkapkan perasaan gitu, enggak gitu. Tapi sama-sama tertarik. Nah maka dari itu aku lihat mungkin akan ada dorongan untuk memberanikan diri mengutarakan perasaan satu sama lain ya. Seperti itu. Karena kalau aku lihat siapapun nanti yang berani ya di antara kamu dengan orang baru itu yang mengutarakan perasaannya, aku lihat di sini akan ada potensi hubungan yang apa ya? Hubungan yang kokoh, hubungan yang menarik, hubungan yang romantis ya. Bahkan bisa jadi sampai ke pernikahan aku lihat di sini karena orang baru ini aku lihat dia memang udah niat banget pengen memiliki komitmen yang lebih kuat, pengen benar-benar menjalin hubungan percintaan seperti itu ya, nggak pengen main-main lagi gitu. Cuman kemungkinan aku lihat orangnya agak sensitif, tapi jujur nih orang penuh cinta banget sama kamu, orangnya lemah lembut juga ya. Orang yang peka, punya daya tarik tersendiri dan aku lihat di sini dia memang sayang, dia cinta sama kamu ya. Dan aku lihat di sini kamu pun tertarik kok sama dia gitu. Cuman ya itu kayak gak mudah untuk mengutarakan perasaan satu sama lain seperti itu. Dan aku lihat di sini ini bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Ini akan berusaha keras nih untuk datang lagi atau datang ke kamu gitu ya. Kalau misalkan ini orang lama ya dia bakalan berusaha untuk cari cara gimana bisa datang lagi ke kamu seperti itu. Oke, orang yang saat ini kamu dealingkan atau yang kamu pikirkan, ya yang kamu sebut namanya ini, aku lihat memang dia ini punya jiwa bebas ya. Dia juga punya rasa kepercayaan diri yang wow besar sekali gitu ya. Dan orang yang suka menentang tradisi ya, atau dia ini punya gaya hidup yang bebas seperti itu. Terus juga aku lihat di sini dia ini punya gaya hidup yang tidak konvensional, jadi ya pengen bebas gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang ternyata masih belum mau untuk memiliki hubungan yang konvensional. Ya, seperti itu. Jadi orang yang suka memberontak, orang yang suka semena-mena, orang yang suka kebebasan, seperti itu. Kalau aku lihat dia ini orangnya irian ya, gampang irian sama teman-teman sebayanya. Mungkin teman-teman sebayanya sudah menikah atau sudah sukses, punya
punya usaha ini itu, sedangkan dia mungkin belum. Nah, itu gampang irian dia orangnya ya. Jadi dia merasa kayak ada satu tekanan dari teman-teman sebayanya yang mungkin sudah lebih dari dia gitu. Oke, kalau aku lihat ya, dia saat ini tuh merasa bahwa mungkin hubungan kalian terasa sangat membosankan, tidak menarik, bahkan tidak cukup baik untuk dilanjutkan seperti itu ya. Karena mungkin kemarin terlalu monoton atau kurang kurang adanya effort, kurang bisa mengembangkan hubungan seperti itu. Dan dia merasa saat ini nampaknya perhatianmu, kegembiraanmu, kebahagiaanmu untuk bersama dengan dia itu sepertinya sudah sirna, sudah hilang. Kamu sepertinya sudah tidak bucin lagi sama dia atau sudah tidak memiliki rasa cinta lagi sama dia. Seperti itu. Terus itu juga bagi kalian yang mungkin saat ini lagi melajang ya, kalian cobalah untuk tidak mengkompromikan kriteria kalian. Intinya jangan don't upgrade ya. Jangan merendahkan kriteria atau indikator ya. Jangan menurunkan kriteria kalian dalam mencari hubungan, walaupun mungkin saat ini usia kalian sudah matang gitu ya, sudah waktunya menikah, tapi cobalah untuk tidak mengkompromikan hubungan seperti itu ya. Karena di sini yang terpenting bagi kalian adalah kesehatan dan kepuasan dalam menjalani hubungan ya. Karena kalian tuh butuh hubungan yang setara loh gitu. Jadi jangan, walaupun mungkin usia sudah cukup matang, tapi cobalah untuk tidak downgrade kriteria kalian mencari pasangan gitu. Karena menikah itu kan untuk jangka waktu lama ya, bukan untuk hari ini doang gitu, untuk 1 hari doang kayak gitu. Jadi cobalah untuk lebih selektif ya, karena di sini aku lihat ada sebagian dari kalian karena mungkin kalian sudah capek ya menunggu menjadi single atau jomblo gitu. Jadi kayak nanti kalau datang ada seseorang yang datang kayak kalian mungkin melihat tidak sesuai dengan kriteria kalian terima-terima aja. Akhirnya itu kedepannya hati-hati ya, hati-hati. Karena di sini yang terpenting adalah di Hierophant Reverse itu yang penting adalah hubungan yang bisa memberikan kesehatan dan kepuasan dari satu sama lain ya. Jangan sampai patriarki, jangan sampai bertemu dengan pasangan yang patriarki. Nah, jadi di Hierophant Reverse ini juga menandakan bahwa memang sebaiknya kalian itu kalau memang ingin menjalin hubungan, tunggu saja dengan sabar waktu yang tepat untuk memiliki seseorang di dalam hidup kalian. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Tetap kalian analisa dulu, tetap kalian selektif dalam mencari pasangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan kalian dalam mencari pasangan gitu ya. Jadi jangan downgrade kriteria pasangan kalian, oke? Apalagi kalau misalkan orang lama yang sudah punya riwayat perselingkuhan, menghadirkan wanita atau pria lain tuh, jangan ya, walaupun nanti mungkin dia akan datang lagi, jangan asal terima say ya. Ini udah punya riwayat, namanya seseorang itu susah untuk berubah ya. Jadi kemungkinan juga kedepannya bisa ada potensi tetap menghadirkan wanita lain atau pria lain gitu ya. Jadi jangan downgrade kriteria pasangan kalian, oke? Tapi tetap ya, pilihan ada di tangan kalian ya. Kalau dari kartu tarotnya seperti itu menjelaskannya. Tapi kalau misalkan kalian merasa, aduh tapi umurku sudah sekian, sudah waktunya untuk menikah, orang tua juga sudah mendesak, ya silakan. Ya, hak memilih itu tetap milik kalian gitu, oke? Jangan juga terlalu bergantung pada tarot gitu ya. Tetaplah gantungkan apapun dalam hidupmu kepada Tuhan ya, kepada Sang Pencipta, seperti itu. Oke, King of Cups. King of Cups ada kesetiaan, ada penasihat spiritual,
Jadi kemungkinan orang yang saat ini kamu sebutkan namanya atau kalian pikirkan ini menganggap kamu tuh benar-benar orang yang sangat setia. Juga bisa menjadi seseorang penasihat secara spiritual ya yang baik. Terus juga orangnya penuh dengan rasa simpatik dan empatik, penuh perhatian, humoris juga, penuh kasih sayang, dan menurut dia kamu tuh orang yang apa ya, kalau dilihat-lihat kamu itu menggairahkan gitu loh ya, menarik ya, entah entah itu secara fisik atau ya ada aura energi yang membuat dia merasa bergairah sama kamu ya. Ditambah lagi juga kamu ini orang yang sangat berdedikasi selama ini. Ketika kamu sangat-sangat mengharapkan dia, apapun kamu lakukan hanya untuk dia, yaitu kesetiaan atau dedikasi seperti itu ya. Terus juga kamu ini dia lihat sekarang itu kayaknya benar-benar lagi berorientasi pada keluarga ya, lagi sering kumpul-kumpul dengan keluarga atau lagi memperjuangkan apa hak keluarga, benar-benar lagi apa ya, kayak merangkul, berbaur ya bersama dengan keluarga, benar-benar berorientasi pada keluarga. Terus juga di mata dia kamu tuh orang yang sederhana ya, nggak banyak neko-neko, terus juga nggak terlalu punya gaya hidup hedon seperti itu ya, sederhana apa adanya aja, sesuai dengan kemampuan gitu atau sesuai dengan memang kebutuhan seperti itu ya. Kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok ayah, atau bisa jadi ini kamu yang sudah menjadi sosok ayah ya. Dan aku lihat di sini dia ini sejujurnya ketika bersama kamu atau saat bersama kamu, jujur dia sebenarnya cinta. Terus itu juga dia merasakan banyak rasa kenyamanan secara emosional saat bersama dengan kamu. Entah gimana cara kamu membuat dia merasa nyaman ya. Mungkin dia ini orang yang suka marah-marah, suka meledak-ledak. Tapi ketika dengan kamu tuh dia bisa kayak menenangkan emosi dia nggak gampang marah, bisa jadi seperti itu ya. Jadi pokoknya ketika dia bersama kamu dia merasanya ada kenyamanan secara emosional seperti itu. Cuman ya itu, kamu dengan dia selama ini tuh sering sekali ada masalah, sering sekali berselisih paham, entah itu tentang apa, tapi sering aja gitu. Terus itu juga sebenarnya ya, menurut dia kamu nih selalu memberikan dukungan kepada dia, bahkan secara emosional itu kayak apa ya, kamu usahakan banget dalam situasi apapun kamu mendukung dia, walaupun mungkin itu akan sulit bagimu kayak menerima keadaan dia apa adanya. Ketika dia lagi terpuruk, dia mencari bantuannya ke kamu ya, secara emosional kamu selalu mendukung dia walaupun mungkin itu sulit, tapi dia ngerasa kamu tuh apa ya, dukungan yang paling apa ya, paling setia lah untuk dia gitu. Mau di keadaan susah ataupun senang kamu selalu support dia seperti itu. Dan juga menurut dia kamu adalah pasangan potensial untuk dia jadikan pasangan yang dia dedikasikan gitu. Jadi gimana ya? Ya dia, menurut dia kamu itu pasangan potensial yang cocoklah untuk dibawa ke jenjang pernikahan atau hubungan jangka panjang seperti itu. Ya, karena di sini kan kamu tuh orang yang setia, orang yang sangat berdedikasi sekali kan. Terus itu juga orangnya humoris ya kan. Terus itu menarik, membuat dia merasa bergairah, setia. Pokoknya di mata dia kamu orang yang luar biasa deh, ramah juga, penyayang ya kan. Ya, seperti itu. Kalau di sini kamu seorang sosok ayah ini ya mungkin kamu sangat berbakti kepada keluarga, anakmu, orang tua seperti itu ya. Terus itu setidaknya dia lihat sekarang tuh kamu sudah stabil secara emosional ya, dimana dia lihat juga kamu ini kan orangnya baik hati banget, murah hati bahkan ya. Aku lihat di sini dia merasa kamu tuh orang yang murah hati dengan waktu, dengan energi, dengan nasihat-nasihatmu ataupun ya dengan keuanganmu gitu ya.
Oke, jadi seperti itulah perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 4 Februari 2025. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Terus apa lagi nih? Energi paling kuat di sini ada di Hierophant tuh Taurus ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya. Dalam menanggapi pembacaan tarotku ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja, oke? Ada 4, 25, 23, 26, 24, 18, 9, 17, 31, 6, 3, 2, 1, 7, 11, 28, 20, 29, 19, 8, 22, 15, 16, dan 14. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada November, Agustus, Maret, September, April, Juni, Mei, Oktober, Januari, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio tikus, sio kelinci, sio kambing, sio kuda, sio ayam, sio kerbau, sio naga, sio monyet, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. PSWMXDZTNRI FIVOHBGL dan E. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.